Indonesia mengenang kembali peristiwa G30 SPKI. Tragedi berdarah menjadi sejarah kelam yang tak bisa dilupakan bagi bangsa Indonesia. Banyak bukti sejarah yang mungkin belum Anda ketahui. Kami akan merinci beberapa di antara saksi bisu dari kekejian G30 SPKI. Bersama saya, Stefani Limbong, inilah Suara Pakar. Banyak peristiwa bersejarah di Indonesia yang luput dari memori bangsa Indonesia. Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia kehilangan para putra terbaiknya. Kekejaman Partai Komunis Indonesia telah merenggut nyawa 7 perwira militer Indonesia dan seorang gadis kecil, Putri Abdul Haris Nasution, Ade Irma Nasution, yang tewas akibat tertembak demi menyelamatkan sang ayah. Pemberontakan PKI ini dengan kejinya menyiksa ketujuh putra bangsa, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen Siwondo Parman, Maijen MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswondo Harjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Setelah disiksa, ketujuh korban dibuang ke lubang buaya. Ada beberapa lokasi dan kendaraan yang menjadi saksi bisu atas gerakan ini. 1. Museum Jenderal A.H. Nasution. Museum ini dulu merupakan kediaman sang jenderal beserta keluarga. Beliau tinggal sejak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat hingga wafat pada tahun 2000, terletak di Jalan Teguh Umar, nomor 40 Menteng, Jakarta. Tempat ini menjadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI. Dalam insiden ini, A.H. Nasution menjadi target utama. Saat PKI melakukan penyergapan, Putri Jenderal Nasution saat itu berusia 5 tahun. Namun naas, putri kecilnya Ade Irma Nasution tewas tertembak saat Jenderal berhasil melarikan diri. Memasuki ruang makan pada museum ini terlihat patung-patung yang memperlihatkan Putri Jenderal Nasution yang digendong oleh ibunya saat itu sudah wafat tertembak. 2. Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Monumen Pancasila ini dibangun pada tahun 1973 dan terdapat relief ketujuh putra bangsa. Ketujuh patung ini setinggi 17 meter dengan instalasi burung Garuda di belakangnya dengan membentuk formasi setengah lingkaran. 3. Lubang Buaya. Monumen yang terletak di Jalan Raya Pondok Gede Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta merupakan saksi bisu lainnya. Jika diamati, lubang ini merupakan sumur tua kering berukuran lebar 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Disinilah ketujuh tubuh putra bangsa ditumpuk usai mengalami penyiksaan, hingga pada 4 Oktober 1965, 7 para pahlawan berhasil dievakuasi. 4. Museum Dharma Bakti Kostrad. Museum Angkatan Dharma Bakti. Di tempat inilah mantan Presiden Soeharto, Jenderal TNI A.H. Nasution, dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo membentuk strategi untuk membasmi PKI. Menjelang peringatan kejadian 30 September pada tahun ini, TNI diterpa isu miring mengenai hilangnya patung Presiden kedua Soeharto dan kawan-kawan. Gedung ini didirikan pertama kali pada tahun 1870 yang sebelumnya digunakan sebagai kantor komisaris Belanda. Setelah lahirnya Kostrad pada 6 Maret 1961, bangunan ini dialihgunakan sebagai kantor Maijen Soeharto dan menjadi presiden selama 32 tahun dengan Pangkostrat pertama. Dan kemudian di tahun 1997, gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto sendiri sebagai museum pada 4 Maret 1997. 5. Kendaraan sebagai saksi bisu kekejaman G30 SPKI. Truk Dodge 500 ini dipakai sebagai kendaraan oleh geng PKI saat itu guna menculik para jenderal. Salah satunya untuk melakukan penculikan Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Truk berwarna biru ini diproduksi pada tahun 1961 yang dirampas oleh pihak PKI di Jalan Iskandar Shah di daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil tua selanjutnya Toyota Canvas yang digunakan untuk mobilitas Maijen TNI Soeharto saat menyusun strategi untuk menumpas G30 SPKI. Dan tak hanya itu,
Saat pengangkatan jenazah ke-7 pahlawan, mobil ini menyimpan semua rahasia kekejaman PKI dari sumur tua tersebut. Mobil dinas berjenis GM Oldsmobile merupakan sedan tercanggih dan termewah pada masanya dengan mesin V8 bertenaga 25 daya kuda. Seluruh kendaraan ini telah ditetapkan sebagai aset negara dan dipertunjukkan di Monumen Pancasila Sakti. Demi mengingat jasa para pahlawan serta keganasan gerakan 30 September, gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan Presiden Soekarno pada saat itu, lalu mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dengan motivasi ini, Partai Komunis mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat.